Ya, selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Ya, pemirsa Ngafe Politik, kami ingin mendiskusikan hasil debat ketiga capres ya, yang berlangsung tadi malam yang kami anggap seru ya. Jadi ada beberapa poin yang kami ingin bahas, lalu tentu seperti biasanya khas Ngafe Politik kami akan memberikan sejumlah catatan atau masukan-masukan di bagian akhir. Nah, oke, Mas Jo, saya Samuel Lusi, host Ngafe Politik, dan Saya Sigmir Mantio Anggono Lukito atau yang biasa disapa Mas Yoyo, Ketua Umum Relawan Indonesia Maju. Oke. Nah, kami akan mulai dengan memberikan overview atau gambaran keseluruhan tentang debat tadi malam. Bagaimana pandangan Mas Yo? Saya terus terang mengikuti dari awal sampai terakhir, itu saya cukup senang ya, karena di situ saya bisa melihat secara keseluruhan, satu tentang karakter seorang, pribadi seseorang, terus kedua kapasitas pemikirannya, dan juga kecerdasannya, leadershipnya Betul. ya, dan juga kepiawaiannya dalam menguasai panggung, dan juga pengendalian emosi, dan juga pemikiran strategis yang cukup visioner, dan juga menunjukkan bagaimana para capres ini memiliki satu pengalaman yang cukup luas ya. Dan juga itu saya juga bisa melihat bagaimana dia itu interest dengan persoalan-persoalan global. Nah, kalau bandingkan dengan debat sebelumnya, menurut Mas Yoyo mana yang lebih bagus? Kalau saya cenderung dari yang pertama sama yang kedua berarti cawapres. Cawapres ya. Sama yang tadi malam itu saya suka yang ini. Ya, saya setuju. Ini termasuk masalah custom, masalah pakaiannya itu oke sekali lah, terutama yang 03 ya, Pak Ganjar sama Pak Ganjar ya, itu pakaiannya oke. Itu cukup penampilannya oke, dan dia percaya diri. Iya, milenial sih ya. Iya. Kelihatan wajahnya juga kelihatan bersinar. Saya juga setuju. Saya setuju dengan Mas Yoyo. Dari 3 debat yang sudah ada, menurut saya yang tadi malam itu yang terbaik dari sisi kualitas debat ya. Jadi itu secara keseluruhan menurut saya bagus dan tajam ya. Kalau saya tidak tahu penglihatannya Mas Yoyo, tapi menurut saya memang yang ketiga ini itu Ganjar mulai agresif dibanding dengan yang pertama, ya kan? Kalau Anies gayanya kan sudah jelas ya, sudah kayak gitu, memang kita tahu ya, suka agresif dan bicaranya juga standar ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam lagi, Mas Yo lihat bagaimana secara personal ya, bagaimana posisinya Prabowo yang menurut saya dia sejak awal itu sudah diracun oleh Anies sehingga langsung sempoyongan. Atau menurut Mas Yoyo gimana? Menurut saya racun itu, komentarnya Anies yang pertama itu buat Prabowo langsung sempoyongan itu. Kalau Pak Anies sepertinya dia tahu strategi bagaimana dia memanage psikologi seorang ya. Termasuk masalah emosi ya. Penguasaan emosi, dan itu saya pikir itu yang diserang dulu oleh Pak Anies untuk Pak Prabowo. Dan ini sepertinya dihantam langsung ke jantungnya. Sehingga ini yang membuat satu, kalau seseorang ini, kalau Pak Prabowo kehilangan kecerdasannya dalam penguasaan emosi, itu rasionalitas berpikir itu bisa kalah dengan kalah betul. Dan ini mungkin tidak diduga oleh Pak Prabowo ya menurut saya, karena
sebelumnya kan semua prediksi ini Pak Prabowo kuasai karena bidangnya dia, ya kan? Sehingga semua prediksi itu hilang ketika begitu masuk langsung Anies suntik dengan racun itu, lalu Pak Prabowo langsung sempoyongan itu kan. Jadi akhirnya betul mungkin seperti yang Mas Yoy bilang, kehilangan konsentrasi dan logika ya, atau gimana ya. Jadi pada akhirnya kayaknya tembakan awal itu secara keseluruhan mengganggu proses diskusi ke belakangnya, debat ke belakangnya, begitu ya? Betul. Jadi kalau saya sih Pak Anies ini tahu strategi menghantam masing-masing capres ini ya, hantam mentalnya, mental emosinya. Iya, termasuk dia sebenarnya hantam Ganjar juga, iya, tak harusnya. Betul. Itu kalau orang yang tidak terbiasa debat, betul, tidak terbiasa berbicara di depan forum, itu dia akan tenggelam itu. Betul. Itu berarti Anies menguasai panggung. Nah itu kalau orang udah emosinya terganggu, dia ketutup semua itu pemikiran cerdasnya yang kemungkinan itu nanti akan muncul. Dan Anies tinggal senyum-senyum saja lihat Pak Prabowo. Itu kan bikin orang jadi bad mood. Hati-hati itu kalau ngikutin debat ya, jadi para paslon ini. Lantas juga kalau Mas Joy perhatikan ada sesi di mana seperti Anies umpan lalu disemes oleh Ganjar ya. Jadi betul ada titik di mana menurut saya Prabowo dalam tanda kutip menjadi bulan-bulanan. Itu sepertinya bukan pernyataan atau pertanyaan yang substantif ya. Iya betul. Tapi itu psikologi bisa menghujam kesadaran pikir seseorang. Betul. Kalau dia bad mood itu akan menutupi kejernihan berpikir. Betul. Sebenarnya ada serangan balik juga dari Pak Prabowo loh, yang menurut saya tajam juga ketika dia bilang Anda tidak punya untuk bicara etika itu loh. Iya kan? Ya. Tapi sayang Pak Prabowo tidak lanjut dengan semacam memberikan evidence untuk mendukung argumennya bahwa Anies tidak punya katakanlah kapasitas bicara etika itu loh. Jadi menurut saya itu hantaman yang tajam juga. Hanya Pak Prabowo tidak ini, dan mungkin secara keseluruhan juga Mas Yo, saya lihat itu pertanyaan Ganjar berkaitan dengan penguasaan lahannya Prabowo itu sebenarnya di luar konteks. Pertanyaan Ganjar atau Anies ya penguasaan lahan dan macam itu sebenarnya di luar tema debat. Makanya saya kan tadi bilang itu secara umum itu bisa menunjukkan satu masalah karakter seorang, hati seseorang, gitu. Terus pemikiran, terus kapasitas, ya pemikiran dan juga kapasitas seseorang dalam menguasai tema-tema debat tadi malam, juga pengalamannya. Nah, khusus yang berkaitan dengan masalah hati, ini ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya subjektif sekali. Ya sebetulnya bukan hal yang substantif. Iya betul. Dan itu dia ucapkan, dan itu membuat orang juga emosi. Kalau dia tidak manajemen penguasaan emosinya itu enggak stabil, itu bisa terpancing itu. Ini kan pancingan itu. Pertama itu harus pancingan. Iya, dan pada akhirnya ya Prabowo terpancing duluan, terutama masalah etika itu ya. Saya misalnya di medsos ada yang ngomong soal Anies. Loh, Anies misalnya menang DKI Jakarta itu apakah etis? Dengan mengeksploitasi identitas, apakah itu etis? Ada juga pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Maksudnya masalah sikap etis itu. Ya. Makanya kita lihat track record seseorang ya. Jadi kalau dia yang dipertanyakan itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah standar moral seseorang lah, itu bisa menghujam dirinya sendiri. Iya betul. Bagaimana standar moral dia ketika pelaksanaan Pilgub DKI yang syarat dengan politik. Justru karena itu saya bilang Prabowo sayang tidak lanjut dengan evidence ya kan, untuk memperkuat
apanya dia. Ya. Lalu ada apa titik di mana saya lihat ini dalam pandangan saya tidak tahu Mas Yoyo, tapi saya lihat Anies semacam menjebak Ganjar juga, karena posisinya setelah diskusi kan Ganjar sudah seolah menjadi penengah nih. Dan saya pikir KPU juga melihat itu potensi konflik antara Anies dan Prabowo, sehingga posisi duduknya mereka itu Ganjar di tengah, ya kan? Nomor 1 tengah, baru 2, ya kan? Harusnya kan berurut begini kan? Tapi Ganjar, nah posisi itu dibaca juga oleh Ganjar, sehingga Ganjar ngomong bahwa saya memang di tengah untuk menengahi. Nah, saya lihat posisi itu sudah bagus dan Anies dengan cermat melihat bahwa ini poin untuk Ganjar ini. Lalu dia mencoba menjebak Ganjar supaya mengangkat permusuhannya dengan bertanya, kamu kasih apa untuk nilai kinerjanya Kemenhan berapa, ya kan? Jadi Ganjar jawab, mau terima jawab kan, 5 kan gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya untuk mengangkat konflik, tapi jebakannya Anies menurut saya gagal karena Ganjar melanjutkan dengan bukti, argumennya dilanjutkan dengan bukti, ya kan? Question trap ya. Betul, pertanyaan jebak. Yang tidak substantif tapi bisa menenggelamkan orang. Nah, karena poin-poin keunggulan Ganjar waktu itu adalah dia menjadi pendamai, ya kan? Sehingga itu mau dihantam oleh Anies, tapi dengan cerdas Ganjar menjawabnya dengan menunjukkan evidence dan lalu berbalik menyerang. Kalau Pak Anies kasih berapa? Anies hanya gelagapan dan bilang 11 kan, 11 dari 100. Tapi kan tidak ada argumennya. 11 apa? Dan kalau kita 11 itu tidak masuk akal. Negara sebesar ini kalau keamanannya 11 dari 100, bayangkan sudah bubar negara ini kalau keamanannya 11, ya kan? Dari 100. Nah, kalau Ganjar pakai 5 itu kan dia menggunakan 3 atau 4 indikator internasional itu kan yang menunjukkan bahwa kinerja memang menurun gitu ya, untuk memperkuat argumennya bahwa 11. Tapi sayang sekali Pak Prabowo ingin menunjukkan bukti, hanya buktinya enggak mengajak debat di luar, diskusi di luar debat ya. Ini kan pertanyaan sebetulnya harusnya kan masing-masing ditanyakan ya. Artinya karena kebetulan Pak Prabowo sebagai Menhankam. Betul. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti itu termasuk scoring itu ya. Itu gimana kinerja sebagai Menhankam ya. Betul. Ditanyakan sama Pak Ganjar. Nah, mestinya kan masing-masing juga bisa tanya. Iya. Prestasi masing-masing. Kinerja masing-masing sebelumnya kan gitu. Menurut saya itu kurang. Betul. Iya, dan itu memang bukan forumnya untuk menanyakan kinerja Kemenhan. Jadi itu juga di luar substansi. Makanya saya bilang itu pertanyaan jebakan Anies juga ke Ganjar gitu loh, untuk menghantam Prabowo. Tapi pertanyaan memang tidak sebenarnya ya, tapi susah karena moderator kan tidak punya hak untuk mengkat itu kan. Jadi oke lah. Jadi memang betul. Saya lihat memang sejumlah pertanyaan Anies tajam tapi cenderung tidak substantif, ya kan? Tentu ada yang substantif, tapi maksudnya yang khusus berkaitan dengan kekayaan penguasaan lahannya Prabowo, lalu pertanyaan kinerja Kemenhan itu tidak terlalu agak kekanak-kanakan lah gitu ya untuk menyerang itu ya. Nah, lalu kalau menurut Mas Joyo dari debat-debat tadi malam ada hal-hal apa yang baru, siapa yang munculkan, dan apa yang perlu kita apresiasi atau yang perlu kita wanti-wanti, kritisi, waspadai? Apakah ada gitu dalam ide-ide yang muncul? Saya terus terang cukup appreciate dengan kapasitas Pak Ganjar, juga kepiawaiannya adalah mempresentasikan konsep pertahanan negara. Indonesia negara yang betul-betul besar, yang negara maritim ya, yang semua itu dikelilingi oleh laut, sehingga dia presentasikan bahwa orientasi pertahanan negara itu lebih ke arah prioritas yang diperkuat itu ya laut, bahari, laut. Betul. Sehingga itu yang perlu diperkuat. Betul. Termasuk di dalamnya pertahanan dalam konsep yang sekarang ini sedang gencar, yaitu cyber.
Iya, cyber security. Betul. Nah ini yang Pak Anies dari awal itu kan sudah menyerang kan. Betul. Nah itu ini yang keren menurut saya. Pak Ganjar ternyata mengarah ke sana strateginya, kayak gitu. Yang lebih jauh lagi, bagaimana Pak Ganjar itu yang walaupun menurut saya itu tidak memiliki satu background militer atau background dunia pertahanan satu negara, tapi dia bisa menjelaskan ya bagaimana dengan sangat fasih ya, dengan sangat fasih, dan itu based on data. Betul, gitu. betul. Jadi Pak Ganjar ini menurut saya ini yang pas ya, yang betul, yang menguasai panggung, dan dia berhasil mempresentasikan dunia pertahanan Indonesia ke depan. Betul. Kan gitu. Nah ini yang menurut saya itu keren, apalagi didukung customnya yang memang menurut saya itu keren. Dan cukup fairnya karena data yang Pak Ganjar ajukan itu, Pak Ganjar persilakan Pak Prabowo kalau datanya ada, datanya lebih valid dari ini silakan ditunjukkan, ya kan? Ya. Saya bersedia kan gitu kan. Jadi cukup fair. Makanya setelah tadi pagi saya lihat kalau nggak salah di evaluasi itu dari kubunya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa data yang disajikan Ganjar itu data tidak valid. Tapi kan pertanyaannya lalu mana yang data valid, iya kan? Ya. Itu kan tidak ditunjukin. Jadi sulit setelah debat baru argumen-argumen gitu sulit didengar. Nah, hal berikut yang saya lihat dari kalau kita kasih mungkin evaluasi keseluruhan nanti ya. Tapi ide-ide baru saya catat ada cukup banyak, Mas Yoyo. Misalnya saya pikir dari Pak Ganjar misalnya atau dari Pak Anies ya, membangun rumah kebudayaan, ya, membangun rumah kuliner di berbagai negara, lalu presiden sebagai panglima diplomasi ya. Kalau menurut saya ide panglima diplomasi ini juga hebat. Hanya menurut saya selama ini Jokowi sudah lakukan itu. Sebutannya tidak seperti itu, ya. Tapi menurut saya peran Jokowi itu sudah melakukan fungsi diplomasi, marketing, ya. Jadi datang ke sebuah forum itu bahkan Jokowi ditunggu-tunggu ya. Jadi saya kira apa yang diidealkan oleh Pak Anies itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi misalnya kalau rumah kuliner dan rumah budaya, menurut saya ini baru, saya belum tahu gambarannya kayak apa. Cuman saya enggak ngerti arah pembicaranya Pak Anies itu strategi untuk bentuk satu diplomat budaya ya, mungkin ya. Iya, mungkin ke situ, arahnya ke situ. Kayak kuliner di luar negeri. Karena ini temanya kan masalah pertahanan ya. Iya, betul. Nah, itu masuk ke budaya tuh kalau begitu. Nah, itu dari sisi yang mana kan, Mas? Iya, betul. Kalau dia dari sisi pertahanan secara universal dalam satu negara, itu unsur budaya itu satu pertahanan tersendiri. Iya, betul. Ya, terutama budaya dalam di dalam. Betul. Kita ini kan sedang diserang dengan oleh budaya-budaya asing. Betul. Ya, betul. Arabisasi. Betul. Itu yang bagaimana hadapi itu? Ini bagaimana kita menghadapi ini? Betul. Sepertinya kita malah bangga dengan negara lain. Ini aneh bagi saya. Betul. Gitu. Oleh karena itu kita bangkitkan satu konsep nasionalisme baru, gitu. Bangga terhadap leluhur kita, bangga terhadap budaya kita, gitu. Bangga terhadap etnis, suku, dan juga daerah-daerah kita yang masing-masing punya kekhasannya. Keunikan, betul. Nah, itu. Nah, kalau kita sudah bangga, ini satu konsep security juga. Iya, betul. Soft security. Ya, social security. Itu berarti termasuk ketahanan pangan. Iya. Ya, ketahanan pangan. Ini satu pertahanan tersendiri. Itu berarti yang bertema lalu waktu debat pertama kita evaluasi itu kita bicara soal revitalisasi budaya itu kan. Ya. Itu harusnya bisa terkait dengan itu. Oke, jadi mungkin kita kan juga menduga mungkin Anies ke situ, tetapi artinya dari Mas Yoyo itu mengingatkan ya bahwa diplomasi keluar boleh, tapi ingat di dalam ini kita harus jaga juga karena kita sudah bisa diterobos juga oleh
budaya lain, dan itu serangan keamanan juga kan, serangan gitu ya. Keamanan, karena yang dihantam nanti akhirnya adalah ideologi negara. Betul Itu pada ngeri. itu. Dan Indonesia rentan dengan terhadap kalau ideologi kita rapuh. Betul. Ini negara Indonesia mengalami disintegrasi. Nah, lalu yang berikut Mas Jo, kita lihat dari Pak Prabowo itu ujung ya dari pertahanannya Pak Prabowo itu pada hilirisasi. Jadi memperbesar kemakmuran keuangan supaya bisa membiayai kebutuhan keamanan yang mahal ini. Jadi seperti fokusnya nggak keluar dari situ. Jadi ada tidak berkembang idenya. Nah, kalau saya catat dari Pak Ganjar itu saya lihat cukup banyak ide yang menurut saya brilian ya. Misalnya duta besar cyber. Wah, ini ide keren ini. Mengapa saya bilang keren, karena saya pernah bahas ini soal virtual nationalism, dan di tema virtual nationalism waktu saya bawa di salah satu konferensi untuk PGI ya, itu saya bicara bahwa sudah saatnya kita bicara soal keamanan virtual, karena dunia virtual itu tidak ada batas-batasnya. Jadi saya anggap ini ide sangat keren. Saya menunggu Pak Ganjar bagaimana turunkan duta besar cyber ini kan, konsep ini kan menarik. Lalu yang berikut duta besar krisis iklim. Lalu untuk mengatasi bahaya keamanan Cina Selatan, beliau mengusulkan adanya tanker terapung. Wah, ini keren, tanker terapung ini. Kalau tanker itu menurut saya udah pasti terapung. Iya, makanya. Mungkin kilang terapung kali. Iya, tapi ini mungkin berkaitan dengan keamanan. Iya. Jadi karena kayak gini, yang dimaksud Pak Ganjar itu kalau tanker terapung itu kan untuk mengirim logistik ya, supaya kapal perang selalu standby di sana, betul. Pelabuhan diambil BBM lagi, terus kemudian balik lagi, itu sudah high cost ya. Iya. Itu. Jadi selalu standby di situ untuk menjaga keamanan kita. Dan lalu beliau kan kaitkan dengan eksplorasi tambang di sekitar situ supaya memperkuat keamanan kita ya. Dan Natuna itu ya. Nah, lalu ide lainnya itu adalah viralisme ya. Viralisme dengan memberikan peran pada, saya catat sini, peran kepada para duta besar untuk jadi duta besar di sana, dia membawa masuk sumber daya untuk membangun di sini, tetapi juga sumber dari sini dibawa keluar untuk diberdayakan di luar. Jadi fungsinya adalah apa yang bermanfaat bagi Indonesia dibawa masuk, lalu apa yang perlu diperkuat dibawa keluar untuk diperkuat di luar. Ini saya kira ini ide yang juga brilian. Nah, saya pikir begini, Mas Yo, kalau sebelum kita kasih masukan-masukan ya, tapi kalau memberikan penilaian secara keseluruhan terhadap 3 penampilan ini, menurut saya nanti setelah itu baru Mas Yoyo, dan menurut saya Pak Ganjar itu ide besarnya adalah pada membangun kemandirian, berdikari. Karena beliau bilang investasi misalnya 2% untuk pertahanan, itu kita membangun industri dalam negeri supaya menyerap tenaga kerja gitu loh, ya kan? Jadi dia tidak hanya sekedar membangun kekuatan pertahanan, tapi pada saat yang bersamaan dana 2% dari APBN itu bisa untuk menyerap tenaga kerja, ya kan? Dan melatih keterampilan sumber daya kita. Tapi jadi juga alih teknologi makanya ya, dan juga di-link dengan hilirisasi tambang dan macam-macam itu. Jadi betul ini ide yang keren. Intinya membangun kemandirian kan gitu ya. Nah, kalau di di Anies, saya tidak terlalu menangkap ide besarnya, tapi sepertinya Anies lebih kayak bagaimana membangun kemampuan diplomasi kita di luar. Jadi tidak terlalu berkaitan dengan tidak lihat kekuatan di dalam. Bagaimana membangun, misalnya bagaimana katakanlah menginisiasi ASEAN, memperkuat ASEAN supaya kita menjadi leader di ASEAN. Ini juga belum tentu begitu. Orang di ASEAN tentu mau kalau kita mau leading, ya kan? Nah, jadi saya kira ini Pak Anies lebih kelihatannya menekankan pada keluarnya, sementara Ganjar lebih ke dalamnya. Nah, kalau Pak Prabowo menurut saya dia menekankan pada
apa namanya, membangun kekuatan ekonomi, hilirisasi itu, supaya membiayai biaya keamanan yang mahal ini. Kalau dalam penglihatannya Mas Yoyo gimana? Saya tangkap itu Pak Prabowo itu kan punya filosofi ya, bagaimana satu negara itu akan disegani dan juga betul. Negara lain akan hormat kalau kuat, kalau militernya kuat. Betul. Itu hukum ya. Betul. Termasuk juga hukum alam menurut saya itu. Betul. Jadi kalau militernya kuat ya negara lain tidak main-main. Betul. Ya. Termasuk juga bagaimana kita membangun satu kolaborasi atau hubungan internasional dengan negara-negara sahabat. Betul. Karena kalau kita memiliki satu sekutu yang kuat, ya, itu kita disegani juga. Juga orang negara lain yang di luar sekutu ini bisa mikir 1000 kali, kan gitu. Betul. Ya, saya pikir tren-tren seperti itu itu akan ke depan itu akan gencar, akan kuat, gitu. Saya kira betul. Ya, kalau Indonesia jadi leader di ASEAN, apalagi di selatan katakan seperti itu. Ya, tadi malam kan bahas itu strategis untuk Indonesia. Dan mungkin yang saya kira satu ide brilian dari Ganjar itu adalah memperkuat non-blok, tapi dengan meredefinisi kembali gerakan non-blok. Ini saya kira ini juga bagus, karena ketika kita tidak ke sana, ke kiri atau ke kanan, tapi tanpa blok, itu juga berbahaya. Ya kan? Dengan memperkuat non-blok, yang memang secara historis kita sudah punya peran di situ, itu menurut saya akan membuat kita menjadi sangat bagus. Nah, dari ide-ide baru ini, menurut Mas Yoyo, catatan apa yang perlu kita berikan? Apa hal-hal baru yang perlu kita berikan sebagai masukan gitu ya? Kalau saya itu konsep pertahanan, memang saya bukan pakar pertahanan ya, tapi dalam analisa saya, memang penting kita membangun satu pertahanan secara fisik ya, itu dengan memperlengkapi perlengkapan perang kita. Itu yang digagas Pak Prabowo ya, melakukan katakanlah pengadaan kapal-kapal perang yang canggih yang bisa mengcover seluruh wilayah bahari Indonesia, wilayah maritim Indonesia, kan gitu. Jadi ini yang memang biaya mahal. Betul. Tapi kalau kita bisa itu melakukan pembangunan satu konsep pertahanan yang secara keseluruhan itu bisa mengcover laut kita, itu tidak ada yang namanya pencurian ikan. Betul. Terus juga tidak ada yang mata-mata kapal perang masuk ke Indonesia. Mungkin juga di situ di dalam itu juga sering kapal selam luar negeri bisa mengintai kita. Dan juga kita tidak ngerti, tahu-tahu ada peluru kendali ya, yang tanpa awak itu, peluru kendali memang tanpa awak, peluru kendali ya, tapi yang memang mata-mata tanpa awak. Ya, itu kan sering kita temukan itu apa itu? Modelnya kayak peluru kendali, bisa juga kapal selam atau apa, saya tidak ngerti. Tapi dikendalikan jarak jauh. Oh iya. Pernah ditemukan kan gitu. Dan ini kalau pertahanan kita itu kuat, itu bisa mengcover seluruh wilayah laut Indonesia yang memang sering menjadi sasaran negara-negara tetangga itu usil, sehingga tahu-tahu di wilayah terluar, di pulauan terluar itu dibangun gitu, terus diklaim sebagai wilayah mereka. Jadi kita bicara wilayah, tapi keamanan masa depan itu ketika kita bicara konsep wilayah itu konvensional. Karena kalau kita masuk ke bahaya virtual, cyber, itu wilayahnya tidak bisa, lu mau cover mana? Ini wilayahnya nggak terbatas ini, ya kan? Nah, tidak ada batas ya. Karena ini butuh sumber daya atau sistem keamanan yang lain. Ini software nih, ya kan? SDM. Jadi saya kira ini yang kalau dicantol dengan ide Pak Ganjar tentang
duta cyber itu, ya kan itu kan berarti strukturnya ahli-ahlinya muncul, itu persenjataannya atau teknologinya, ya kan itu kan, nah itu khusus, betul, dan teknologinya khusus, tidak sama dengan teknologi konvensional, karena teknologi cyber kan khusus, jadi menurut saya ini akan menghadirkan sebuah cabang baru yang betul di masa depan, dan ini mungkin menjadi cabang yang sangat sangat ditunggu-tunggu di masa depan, bahkan sangat dibutuhkan di masa depan. Karena masa depan itu lebih banyak itu menurut saya serangan virtual. Ya, karena alat-alat perang kita itu kan juga lebih banyak dikendalikan oleh. Makanya. Dan salah satu potensi kita sekarang, kita punya tim hacker yang sangat ditakuti. Ini menurut saya jadikan mereka pasukan-pasukan, ya kan, pasukan-pasukan virtual. Jadi dari konsepnya Pak Ganjar saya bayangkan nanti muncul tentara-tentara virtual dalam tanda kutip, ya kan? Ini anak muda, anak milenial yang mainkan di situ untuk lakukan serangan virtual, serangan udara dalam pengertian bukan angkatan udara tapi virtual. Ini keren loh, ini ide baru yang sangat keren. Kita tidak bisa bayangkan kalau database atau dokumen-dokumen elektronik kita itu diserang. Iya justru kan itu makanya kan bisa bahaya operasional. Dan yang berikut mungkin yang masih luput tadi malam yang berkaitan keamanan, kita harus rumuskan keamanan konvensional dan keamanan masa depan, itu konsepnya pasti berbeda. Selain virtual tadi, bayangkan kalau serangan lewat obat-obatan, virus, ya kan, itu kan mengerikan. Nah bagaimana keamanan, konsep keamanan kalau tidak didefinisikan ulang, serangan lewat bioteknologi misalnya, ya kan, lewat virus-virus robot misalnya, itu kan mengerikan. Katakanlah misalnya kemarin yang COVID itu kan mulai bercuriga kan, ini COVID ini mengandung ini macam itu kita harus bercuriga. Ke depan mungkin akan terjadi benaran. Lalu bagaimana kita menghadapi? Saya pikir Pak Ganjar itu akan memperdalam ketika beliau itu menyebut namanya siapa ini? Oh ya, ada dua nama betul. Yang berhasil menemukan virus. Iya, Karina atau siapa? Iya, yang di Inggris itu ya. Iya. Dan itu satu konsep pertahanan juga. Iya betul. Bagaimana di Indonesia kita ciptakan Karina baru. Betul. Yang menguasai dunia biomolekuler. Iya. Pikir saatnya orang-orang begini yang dipanggil untuk negara tidak usah dihantam peluru kendali, tapi dihantam virus. Selesai. Bisa kolaps itu. Iya, selesai. Mengerikan itu. Ya itu. Ini pertahanan tersendiri menurut saya. Jadi artinya begini, Pak Mas Joy, untuk kita mengakhiri ini, kita mengusulkan, kita berdua lewat forum ini, lewat Ngafe Politik mengusulkan perlu redefinisi kembali sistem keamanan kita. Ya kan? Supaya jangan berdepannya cuma konvensional berkaitan dengan siap senjata perang. Ke depan mungkin itu gak ada gunanya. Serangannya bukan itu, serangannya hacker, virus, itu bagaimana menghadapinya. Nah ini perlu, dan menurut saya dari tadi malam diskusi itu, debat itu instingnya Pak Ganjar nyampe ke situ. Dan ya kan? Ada satu lagi Pak Sem, itu bagaimana pertahanan ideologi kita. Kita tahu bahwa kalau ideologi negara kita itu sampai diserang, ya toh, oleh kelompok-kelompok radikal, ya toh, oleh kelompok fundamentalis ya, yang mau mengganti ideologi negara kita. Kita tahu bahwa kita memiliki satu ideologi negara sangat teruji secara empiris ya, yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Dia mengikat, dia merawat, dia mempersatukan ya berbagai komponen negeri ini dari berbagai macam latar belakang ya. Dan itu bersatu ya, karena di situ ada Pancasila. Kalau sampai ini dihantam ya dan digantikan oleh ideologi lain, Indonesia seperti yang saya katakan tempo hari itu tidak ada. Itu berbahaya sekali. Itu berarti soft skill ya, harusnya penguatan ke dalamnya itu penting ya. Nah, saya tidak tahu ini kapan mau dibahas kan gitu. Iya betul. Ini termasuk pertahanan itu. Iya. Saya. Tadi malam kurang, tidak ada porsi ya. Tidak ada porsi. Saya tungguin mana ini konsep visi-visi kebangsaannya. Nah, betul. Jadi ini mengingatkan bahwa perlu juga penguatan dari dalam untuk keamanan itu yang paling inti adalah ideologi. Ya. Makanya saya tadi sebut bahwa kita
perlu membangun nasionalisme baru, Betul. Kebanggaan terhadap Nusantara, kebanggaan terhadap negerinya, Betul. kebanggaan terhadap leluhurnya, budayanya. Betul. Karena ini akan membentuk rasa percaya diri sebagai warga negara Indonesia. Kayak gitu. Sehingga kalau kita disusupi dengan katakanlah Arabisasi atau Arab Spring dan lain-lain, itu kita sudah mantap, kokoh bahwa kita negeri, kita punya ciri khas sendiri, kita punya budaya sendiri, punya ideologi sendiri. Betul. Yang mempersatukan kita. Nah, gitu. ada satu hal yang ini sebelum kita tutup, tapi satu hal yang saya ingat tiba-tiba di closing statement, para pemirsa coba ingat, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menyatukan tentara dan polisi di bawah kendali langsung presiden. Saya harap Pak Prabowo sadar benar dengan pernyataan ini, karena tidak di bawah kendali presiden pun, kalau presiden yang haus kekuasaan, dia bisa gunakan peralat, apalagi secara formal di bawah kendali. Jadi kita oke, saya berpikir mungkin Pak Prabowo berpikir ideal dan dia bisa kendalikan, tetapi kita membayangkan kalau jatuh di tangan seorang presiden yang tidak bisa mengendalikan kekuasaan, ini bisa berbahaya sekali. Karena ini kita sudah alami di Orde Baru ketika tentara dan polisi bersatu. Mungkin dasarnya Pak Prabowo itu adalah bahwa presiden adalah panglima tertinggi. Betul. Tapi polisi kan dia bukan, sekarang dia masuk sipil. Ya. Kalau dulu kan dia dengan militer, sekarang kan dia tapi sipil. Polisi sekarang memang atasannya Polri itu Langsung presiden. Tentara kan jadi menteri. Tapi kenapa dia ingin dua-duanya di bawah presiden? Nah ini ya oke, ini yang sempat saya kaget waktu di closing statement ya. Tetapi oke, ini sebagai bagian akhir, mungkin masih ada pesan penutup. Ya, saya masih menunggu ya bagaimana ke depan ini capres maupun cawapres ini tentang wawasan kebangsaannya. Ya, oke. Ini ada satu konsep pertahanan tersendiri. Ya, saya kira ya. Menurut saya ini sekarang ini sedang terancam ya menurut saya. Nggak cuma masalah cyber attack itu. Iya, betul. Gitu. Artinya bagaimana konsep kami adalah bagaimana memperkuat semangat ideologi warga negara. Itu sama berbahayanya ketika Indonesia itu diserang pandemi COVID-19. Betul. Sama bahayanya ketika kita itu diserang oleh cyber attack itu ya, oleh hacker-hacker ya, dibobol ya. Betul. Dari itu Kementerian Pertahanan yang sendiri yang dibobol. Jadi apa artinya persenjataan kita kuat, teknologi kita canggih, tapi kalau ideologinya ambruk, percuma, kan itu, gitu ya? Iya, saya kepengen lihat itu, karena dari situ seorang ini memiliki satu visi strategis untuk bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Dan itu pertahanan kita paling kuat adalah itu. Ya. Nah, saya kira itu menjadi pesan akhir kami. Terima kasih para pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya.